keys, push the start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's none. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan operasi bilangan menggunakan koin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfiana Nurrahma akan menjelaskan penjumlahan. Nama saya Rahmadina Vitasari akan menjelaskan pengurangan. Nama saya Radiani Sunia Putri akan menjelaskan perkalian. Saya Nurjita Nugroho menjelaskan pembagian. Selamat menyaksikan teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfiana Nurrahma. Di sini saya akan menjelaskan operasi bilangan penjumlahan menggunakan koin. Oke, kita langsung ke penjelasannya ya. Di sini A ditambah B sama dengan C. A ini adalah bilangan yang ditambah atau koin yang disiapkan di awal. B adalah penambah atau koin baru yang ditambahkan. C adalah hasil penjumlahan atau koin akhir pada papan. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya teman-teman. Di sini yang soal pertama 5 ditambah 3. Kita langsung ke prakteknya ya. Oke, soal yang pertama yaitu 5 ditambah 3. Kita siapkan 5 koin positif di awal sebagai bilangan yang ditambah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita tambahkan 3 koin positif sebagai penambahnya. 1, 2, 3. Langsung saja kita hitung ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah keseluruhan koinnya ada 8 koin positif. Jadi, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Oke, jadi jawaban nomor 1, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Oke, next kita ke soal nomor 2 yaitu 7 ditambah negatif 4. 7 ini sebagai bilangan yang ditambah dan negatif 4 adalah sebagai penambahnya. Oke, kita langsung ke prakteknya ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu 7 ditambah negatif 4. Seperti yang pertama, kita siapkan 7 koin positif di awal sebagai bilangan yang ditambah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita tambahkan 4 koin negatif sebagai penambahnya. 1, 2, 3, 4. Karena jenis koinnya berbeda, bisa langsung kita pasangkan. Koin yang berpasangan akan kita coret untuk menunjukkan hasil akhir. Kita coret pertama, kita coret kedua, kita coret ketiga, dan kita coret keempat. Nah, di sini terlihat ada 3 jenis koin positif yang masih berada di papan. Jadi hasil dari 7 ditambah negatif 4 sama dengan 3. Jadi jawaban nomor 2, 7 ditambah negatif 4 sama dengan 3. Oke, kita lanjut soal yang nomor terakhir yaitu negatif 2 ditambah negatif 2. Negatif 2 ini sebagai bilangan yang ditambah dan negatif 2 juga sebagai penambahnya. Oke, kita langsung prakteknya ya teman-teman. Negatif 2 ditambah negatif 2. Kita siapkan 2 koin negatif di awal sebagai bilangan yang ditambah. 1, 2. Lalu kita tambahkan 2 koin negatif sebagai penambahnya. 1, 2. Karena jenis koinnya sama, langsung saja kita hitung ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah keseluruhan koinnya ada 4 koin negatif. Jadi, negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 4. Jadi, jawaban dari negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 4. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan operasi bilangan penjumlahan yang menggunakan koin yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, pengurangan akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman,
teman-teman, kenalin nama saya Rahmadi Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan pengurangan menggunakan koin. A dikurang B sama dengan C. A yaitu bilangan yang dikurangi atau koin yang disiapkan di awal. B yaitu pengurang atau koin harus diambil atau dipindahkan. Dan C yaitu hasil penjumlahan atau koin akhir papan. Di sini sudah ada 4 contoh. Yang pertama, 5 dikurang 3. 5 sebagai bilangan yang dikurangi dan 3 sebagai pengurang. Mari lanjut ke praktiknya teman-teman. 5 dikurang 3. Kita siapkan 5 koin positif di awal sebagai bilangan yang dikurangi. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita bisa lihat pengurangnya di sini adalah positif 3. Kita akan mengambil sebanyak 3 koin positif. 1, 2, 3. Terlihat sisa koin terakhir adalah 2 koin positif. Jadi hasil dari 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nomor 2, 6 dikurang negatif 1. 6 sebagai bilangan yang dikurangi dan negatif 1 sebagai pengurang. Mari langsung saja ke prakteknya. 6 dikurang negatif 1. Kita siapkan 6 koin positif di awal sebagai bilangan yang dikurangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita bisa lihat pengurangnya di sini adalah negatif 1. Kita akan memanipulasi sampai bisa mengambil 1 koin negatif. 1 kali manipulasi. Koin negatif akan kita hilangkan. Setelah koin negatif dihilangkan, terlihat sisa koin yang ada di dalam papan adalah 7 koin positif. Jadi 6 dikurang negatif 1 sama dengan 7. Jadi 6 dikurang negatif 1 sama dengan 7. Soal ketiga, negatif 4 dikurang 2. Negatif 4 sebagai bilangan yang dikurangi dan 2 sebagai pengurang. Mari langsung ke prakteknya. Negatif 4 dikurang 2. Kita siapkan 4 koin negatif di awal sebagai bilangan yang dikurangi. 1, 2, 3, 4. Dan kita bisa lihat pengurangnya di sini adalah positif 2. Kita akan memanipulasi sampai bisa mengambil 2 koin positif. 1 kali manipulasi, 2 kali manipulasi. Kita akan mengambil 2 koin positif. 1, 2. Nampak di papan telah menyisakan 6 poin negatif. Negatif 4 dikurang 2 sama dengan negatif 6. Jadi negatif 4 dikurang 2 sama dengan negatif 6. Soal terakhir, negatif 8 dikurang negatif 4. Negatif 8 sebagai bilangan yang dikurangi dan negatif 4 sebagai pengurang. Mari kita ke prakteknya. Negatif 8 dikurang negatif 4. Kita siapkan 8 koin negatif di awal sebagai bilangan yang dikurangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita bisa lihat pengurangnya di sini adalah negatif 4. Langsung saja kita akan mengambil sebanyak 4 koin negatif. 1, 2, 3, 4.
Terlihat sisa koin terakhir adalah 4 koin negatif. Negatif 8 dikurang negatif 4 sama dengan negatif 4. Negatif 8 dikurang negatif 4 sama dengan negatif 4. Oke teman-teman, itu tadi operasi bilangan pengurangan menggunakan koin. Selanjutnya, operasi bilangan perkalian akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reviani Sunya Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan perkalian menggunakan koin. Nah, langsung saja teman-teman kita ke penjelasannya. A dikali dengan B sama dengan C. A itu sebagai pengali. Jika pengalinya positif, maka kita harus meletakkan. Nah, jika pengalinya negatif, maka kita harus mengambil. B adalah bilangan yang dikali atau aset awal yang harus dipindahkan. C sebagai hasil kali atau koin akhir pada papan. Langsung saja ya teman-teman, kita contoh soalnya. Untuk yang pertama yaitu 5 dikali dengan 2. 5 karena bilangannya positif, maka kita harus meletakkan. Dan 2 sebagai bilangan yang dikali. Langsung saja ke prakteknya ya teman-teman. 5 dikali dengan 2. Koin yang kita miliki adalah positif 2 atau yang bisa dipindahkan. Karena pengalinya bilangan positif, maka kita meletakkan 2 koin sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya adalah 10. Kita tulis. Jadi hasil dari 5 dikali dengan 2 adalah 10. Selanjutnya contoh soal yang kedua. 4 dikali dengan negatif 2. Bilangan 4 adalah bilangan positif, maka kita harus meletakkan. Lalu negatif 2 adalah bilangan yang dikali atau aset yang harus dipindahkan. Langsung saja kita ke prakteknya. 4 dikali dengan negatif 2. Koin yang kita miliki adalah negatif 2 atau yang bisa kita pindahkan. Karena pengalinya bilangan negatif, maka kita akan meletakkan 2 koin negatif sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hasilnya yaitu negatif 8. Jadi 4 dikali dengan negatif 2 hasilnya adalah negatif 8. Untuk soal selanjutnya yaitu negatif 2 dikali dengan 3. Karena pengalinya bilangan negatif, maka kita harus mengambil. Dan 3 sebagai bilangan yang dikali atau aset awal yang harus dipindahkan. Selanjutnya kita langsung ke prakteknya. Negatif 2 dikali dengan 3. Awalnya kita mempunyai 3 koin positif untuk dipindahkan. Karena pengalinya negatif, maka kita harus mengambil koin positif sebanyak 2 kali dalam papan. Karena papannya masih kosong, jadi kita harus membuat manipulasi sebanyak 2 kali. Lalu kita mengambil koin yang positif sebanyak 2 kali. 1, 2.
Lalu kita hitung hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya yaitu negatif 6. Jadi hasilnya negatif 2 dikali dengan 3 adalah negatif 6. Selanjutnya contoh soal yang terakhir, negatif 6 dikali dengan negatif 2. Negatif 6 sebagai pengali, karena pengalinya negatif, maka kita harus mengambil negatif 2 sebagai bilangan yang dikali atau aset awal yang harus dipindahkan. Langsung saja kita ke prakteknya. Negatif 6 dikali dengan negatif 2. Bilangan yang dikalikan adalah negatif 2, sehingga ini adalah aset yang dimiliki di awal yang bisa dipindahkan. Kemudian pengalinya adalah negatif 6, yang artinya kita harus mengambil 2 koin negatif sebanyak 6 kali dari dalam papan. Karena dalam papannya masih kosong, kita tidak bisa mengambil secara langsung 2 koin negatif sebanyak 6 kali. Berarti yang kita lakukan adalah manipulasi. Karena kita di awal diminta mengambil 6 kali, maka kita harus mengambil 6 kali manipulasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, meskipun ini ada 6 pasang dalam papan, tetapi nilainya masih 0 karena masing-masing nilainya 0. Kita kembali ke pertanyaan di awal, yaitu disuruh mengambil 2 koin negatif sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita hitung hasil akhir yang ada di dalam papan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka hasilnya negatif 6 dikali dengan negatif 2 adalah 12. Jadi hasil dari negatif 6 dikali dengan negatif 2 adalah 12. Nah, itu tadi penjelasan perkalian menggunakan koin. Selanjutnya untuk pembagian disampaikan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Sinta Agustinegoro. Di sini saya akan menjelaskan pembagian menggunakan bilangan koin. A dibagi B sama dengan C. A adalah bilangan yang dibagi, koin akhir yang harus ada di papan. B adalah membagi, aset yang harus dipindahkan. C hasil bagi. Jika hasil bagi positif, maka meletakkan. Jika hasil bagi negatif, maka mengambil. Langsung saja ke contoh soal dengan 1. 10 dibagi 5. 10 adalah bilangan yang dibagi dan 5 sebagai pembagi. Langsung saja ke praktek. 10 dibagi 5, kita punya 10 koin positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kita ingin membaginya ke dalam kelompok yang berisi 5 koin positif. Selanjutnya kita susun 5 koin positif ke dalam papan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok pertama. Kemudian kita susun lagi 5 koin positif. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok kedua. Nah, sekarang kita sudah meletakkan koin sebanyak 2 kali dan totalnya ada 10 koin. Jadi 10 dibagi 5 hasilnya 2. Jadi 10 dibagi 5 hasilnya 2.
Contoh soal yang kedua, 6 dibagi negatif 2. 6 adalah bilangan yang dibagi dan negatif 2 sebagai pembagi. Langsung saja ke prakteknya. 6 dibagi negatif 2. Kita akan menyelesaikan 6 dibagi negatif 2. Pertama, kita siapkan koin aset kita, yaitu 2 koin negatif, sehingga nilainya adalah negatif 2. Kita harus meletakkan koin ini ke dalam papan, sehingga nanti di papan ada 6 koin positif. Perhatikan teman-teman, koin yang kita miliki negatif, 6 adalah positif. Kita punyanya negatif, tapi yang harus tersisa di dalam papan koin positif. Berarti kita harus membuat manipulasi. Caranya digabungkanlah dengan koin positif. Kita taruh dulu sekelompok manipulasi sebanyak 6 kali manipulasi agar di dalam papan ini tersisa 6 koin positif. Karena sekarang kita lihat bahwa di dalam papan sudah ada 3 sekelompok, mana nilainya netral, sementara nanti di akhir harus menyelesaikan 6 koin positif, yaitu dengan mengambil koin negatifnya. Karena kita mengambil, maka kita tulis di sini juga negatif. Jadi sisanya yaitu 3 kelompok koin, hasilnya akhir negatif 3. Jadi 6 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 3. Contoh soal yang ketiga, negatif 8 dibagi 4. Negatif 8 bilangan yang dibagi dan 4 membagi. Langsung saja ke prakteknya. Negatif 8 dibagi 4. Kita akan menyelesaikan negatif 8 dibagi 4. Pertama, kita siapkan koin aset kita, yaitu 4 koin positif, sehingga nilainya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Kita harus meletakkannya koin ini ke dalam papan, sehingga nanti di dalam papan ada 8 koin negatif. Perhatikan teman-teman, koin yang kita miliki positif, 8 adalah negatif. Kita punyanya positif, tapi yang harus tersisa di dalam papan koin negatif. Berarti kita harus membuat manipulasi. Caranya digabungkanlah dengan koin negatif. Kita taruh dulu sekelompok manipulasi sebanyak 8 kali manipulasi agar di dalam papan ini tersisa 8 koin negatif. Karena sekarang kita lihat bahwa di dalam papan sudah ada sekelompok koin netral, sementara nanti di akhir harus menyelesaikan 8 koin negatif, yaitu dengan cara mengambil koin positifnya. Karena kita mengambil, maka kita harus tulis di sini juga negatif. Jadi sisanya yaitu 2 sekelompok koin. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Jadi negatif 8 dibagi 4 hasilnya adalah negatif 2. Contoh soal yang keempat, negatif 12 dibagi negatif 3. Negatif 12 sebagai bilangan yang dibagi dan negatif 3 sebagai pembagi. Langsung saja ke prakteknya. Negatif 12 dibagi negatif 3. Kita punya 12 koin negatif dan kita ingin membaginya ke dalam kelompok yang berisi 3 koin negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Selanjutnya kita susun 3 koin negatif ke dalam papan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Nah, sekarang kita sudah meletakkan koin sebanyak 4 kali dan totalnya adalah 4. Jadi negatif 12 dibagi negatif 3 hasilnya 4. Sekian penjelasan pembagian menggunakan koin dari saya. Bila kurangnya mohon maaf. Bye bye.